Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur karena kita boleh bertemu kembali untuk mendengarkan perenungan yang mengingatkan kita untuk tetap bersyukur akan setiap pemberian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah bersyukur akan kesempurnaan baik secara fisik maupun secara jasmani dan rohani yang Tuhan berikan. Kadangkala kita yang sempurna ini kurang bersyukur dibandingkan orang-orang yang secara fisiknya tidak sempurna. Kita tidak mempergunakan fisik yang Tuhan berikan untuk mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi orang-orang yang kekurangan justru kalau kita lihat malah mereka lebih bersyukur. Mereka lebih berusaha untuk menjadi dampak di tengah kekurangannya sekalipun. Setiap kita tentu saja memiliki keterbatasan dan kekurangan. Apalagi kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Namun apakah hal itu menjadi penghambat untuk kita menjadi dampak bagi sesama kita? Untuk kita boleh berkarya dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di tempat pekerjaan kita, yang ada di tempat pelayanan kita, maupun yang ada di keluarga kita. Mungkin pada saat ini di antara kita ada yang menolak tentang keberadaan dirinya. Ingatlah, kelemahanmu bukanlah sebuah alasan untuk tidak bersyukur. Karena di dalam kelemahan kita sekalipun, ingatlah bahwa kuasa Allah dinyatakan. 2 Korintus 12 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Perkataan Tuhan kepada Rasul Paulus memberi kekuatan dan semangat baru kepada dirinya. Bahkan di dalam pernyataan yang Tuhan berikan kepada Paulus juga mengingatkan kita bahwa Tuhan telah merengkuh segala kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, dan kerapuhan kita dengan menyatakan kuasa-Nya. Ayat ini juga mengingatkan kita dikala ketakutan, penderitaan, kekhawatiran yang kita alami, ada Allah yang menguatkan kita, dan kita akan melihat kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna di tengah kelemahan yang kita alami. Demikian juga bangsa Israel ketika selama 18 tahun mengalami kesesakan dan direndahkan oleh bangsa Moab yang dibawa pimpinan Raja Eglon. Akhirnya Tuhan mengirimkan seorang pembebas yang bernama Ehud. Ehud adalah seorang yang mempunyai keterbatasan. Ia adalah seorang yang kidal dan hanya sebagai seorang pembawa upeti. Sedangkan Raja Eglon terlihat gagah. Dia pemimpin, mempunyai banyak pasukan dan juga memiliki banyak harta yang bergemilang. Walau Ehud tidak perfect, tetapi Tuhan memakai hidupnya sehingga berefek. Dengan demikian Raja Eglon mati di tangan Ehud. Bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi ini adalah rencana yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Ehud. Di tengah keterbatasan dan kelemahannya, kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, biarlah kita juga yang tidak perfect ini boleh berefek di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan memakai berbagai cara untuk menyatakan kuasa-Nya. Dia yang akan mengubah kekuranganmu, kelemahanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.